Baru kemarin bikin heboh karena mengusir suami dari rumah, Lisa Mariana sudah bikin ulah lagi. Wanita yang melejit namanya gegara gosip dengan RK ini nekat mangkir dari pemeriksaan polisi terkait kasus penipuan yang menjeratnya. Tak main-main, diduga korbannya lebih dari 20 orang. Dan Lisa sendiri sudah resmi diadukan ke polisi di Polres Metro Jakarta Timur sejak September 2025 silam. Salah satu pihak yang menyeret Lisa ke polisi adalah Dewi Wulan, pengusaha pemilik produk alat kecantikan. Dewi benar-benar merasa jengkel dipermainkan Lisa Mariana. Niatnya menolong malah berujung kena tipu. Mencoba menyelesaikan baik-baik mengingat Lisa seorang ibu yang punya anak balita. Tapi upaya baiknya malah jadi bumerang. Sudah diberi uang kontrak, Lisa malah ngelunjak menipu, bawa lari uang tanpa menjalankan kewajiban. Aku tidak berharap uang aku dikembalikan, tapi lebih kepada harga diri, ya. Karena orang ini yang pertama nggak tahu diri, yang kedua dia bukannya meminta maaf, ya, malah ngata-ngatain aku, ya kan. Yang ketiga, ya, mungkin kalau aku yang ditipu aku nggak akan sejauh ini, ya kan. Ternyata kan korbannya banyak banget. Yang terakhir tuh ada korban dari Surabaya, ya, dia juga ditipu tuh 150 juta. Dikenal doyan menyepelekan aparat hukum. Dalam kasus asusila di Polda Jabar, Lisa juga sering mangkir dari pemeriksaan. Begitupun perkara pencemaran nama baiknya atas aduan RK. Uniknya di dua kasus terdahulu Lisa sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai pernah dijemput paksa. Tapi kelanjutan hukumnya belum jelas. Buktinya Lisa masih bisa melenggang bebas dan sesuka hati berkontroversi. Akankah kasus penipuan yang dilaporkan Wulan membuat Lisa Mariana bertekuk lutut dan menggiring model bertubuh tambun itu ke penjara? Yang pasti tak ada lagi kata ampun untuk Lisa selain penjara. Aku melaporkan ini dan aku memperpanjang kasus ini sampai nanti dia jadi tersangka itu lebih kepada supaya dia jerak dan dia gak melakukan lagi nih hal-hal seperti ini. Alih-alih jerat terancam 6 tahun penjara atas laporan Dewi Wulan, Lisa Mariana malah terkesan santai, malah asik party-party. Happy-happy jedak-jeduk di klub malam bersama sahabatnya Dinar Candy. Genap 6 bulan bercerai dari Ahmad Assegaf, Tasya Farasya masih saja galau. Tasya mendadak unggah video-video dan foto kenangan selama 14 tahun membina rumah tangga dengan sang mantan. Ya, padahal sempat belak-belakan mengklaim janda bahagia sampai tebar pesona cari pengganti mantan suami. Nyatanya Tasya belum bisa lupakan Ahmad Assegaf. Janda tajir dua anak itu baru-baru ini jadi sorotan. Usai diketahui masih menyimpan rasa bucin terhadap mantan suami di media sosial. Gak cuma itu saja, ia juga mengunggah caption, padahal kamu tinggal duduk anteng aja, Bray. Lebih mengherankan lagi unggahan ini diposting di konten eksklusif berbayar. Entah apa maksud Tasya Farasya mengunggah masa lalunya itu. Sebenarnya agak sulit sih, agak sulit. Aku kan setiap bulannya tuh pasti mencoba skincare baru, tapi nggak semua skincare itu cocok juga di aku. Jadi pasti ada fase-fase aku ngalamin breakout kayak gitu, jadi susah-susah gampang lah. Sontak saja aksi Tasya memancing kehebohan netizen. Mereka meyakini bahwa unggahan dan caption Tasya untuk Ahmad. Lantas, mungkinkah Tasya menyesal berpisah dari Ahmad? Ya, punya wajah cantik paripurna, menyandang wanita mapan dan mandiri. Mudah bagi Tasya tebar pesona ke sejumlah pria lajang. Namun rupanya lain lagi, dirinya seperti tak bisa pindah ke lain hati. Hingga sulit baginya mengubur semua kenangan bersama Ahmad, mantan suami sekaligus pacar pertama. Lantas, benarkah rasa bucin Tasya membuatnya beri kode rujuk? Menjelang acara pernikahannya disebut-sebut bakal digelar minggu ini, Syifa Haju gelar acara bridal luncheon secara mewah dan intimate. Sebagai bride-to-be, Syifa benar-benar tampil bak Barbie dengan riasan yang flawless serta balutan gaun yang mewah. Nama-nama seperti Keisha Ratuliu, Elina York, Margin Wiherm, Rebecca Klopper, hingga Steffi Zamora pun tampak hadir dan dipercaya menjadi bridesmaid dalam pernikahan Syifa nanti. Tak tanggung-tanggung untuk para bridesmaid-nya, Syifa memberikan box berisi barang-barang mewah yang nilainya berkisar belasan juta rupiah.
Itu tadi, itu apa namanya, Syifa sama bridesmaid-nya. Aku nggak ada urusan sama acara bridal shower. Seru banget tadi acaranya. Syifa bikin acara untuk bridesmaids-nya supaya support dia sampai hari H. Iya. Itu aja sih. Haru banget acaranya. Iya sih, cantik banget tadi. Syifa kan suka pastel dan dia emang kayak cantik kalau pakai pastel ya, sukanya pastel. Namun di balik kemewahan acara bridal luncheon yang digelar Syifa, ketidakhadiran dua sosok yang dikenal dekat dengannya, Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora, ikut jadi sorotan netizen. Di hari yang sama, keduanya lebih memilih hadir di acara ulang tahun Wanda Hara ketimbang ke acara bridal luncheon Syifa. Lantas ada apa sebenarnya? Mungkinkah Aurel dan Lesti tak lagi dekat dengan Syifa hingga tak diundang di acara tersebut? Terlepas dari misteri ketidakhadiran Aurel dan Lesti di acara bridal luncheon, Syifa ternyata merasakan juga keresahan yang dirasakan para calon pengantin jelang pernikahan. Ya, Syifa yang biasanya mudah tidur mengaku jadi sering stres dan kesulitan tidur lantaran memikirkan detail persiapan pernikahannya. Dari pernikahan Al-Ghazali kan memang Al-Ghazali, Rumi, Alisa, Syifa ini mempunyai pernikahan impian mereka. Jadi secara konsep, secara apapun aku nggak pernah ikut campur. Jadi mereka cuma menyiapkan nanti mereka impian pernikahannya seperti ini kita ngikut aja. Ya kalau support yang lain iya, tapi kalau misalnya mereka maunya seperti A, B, C, D, E, konsepnya apa itu benar-benar ke anak-anak aja. 13 April jadi momen penting bagi Abizar Al-Ghifari karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya. April menjadi bulan yang paling emosional bagi Abizar karena menyatukan 3 momen penting. Ulang tahun sang ayah, ulang tahunnya sendiri, dan hari meninggal sang ayah. Lewat unggahan terbarunya, Abizar bahkan menulis keinginannya menghapus bulan April karena jadi bulan paling berat dalam hidupnya. Ya bingung juga mau sedih atau mau senang gitu kan, kayak alhamdulillah nih ulang tahun, tapi kan kita juga ya aneh ya, ulang tahun bapaknya juga meninggal di hari yang sama, di bulan yang sama gitu. Di luar itu, Pipik Dian Irawati atau yang kerap disapa Umi Pipik menghelat haul sekaligus pengajian untuk mendiang UJ. Acara yang dihelat di kediaman Umi Pipik itu penuh sesak dihadiri para jamaah. Di momen itu, Abizar seperti tak mampu membendung air matanya kala membincang mendiang ayahnya. Alhamdulillah keluarga komplit semua, sambil almarhum juga komplit semua, ngumpul semua. Jadi senang juga gitu ngelihat semuanya ngumpul, ketemu lagi sama-sama almarhum. Begitu mirip dengan almarhum. Iya, mirip banget nih. Jadi Allah ambil almarhum, pipinya ke sini gitu. Apalagi isengnya juga sama. Bahkan di akhir acara, Abizar kembali menyanyikan tembang Bidadari Surga hingga membuat Umi Pipik larut dalam kesedihan. Memori baik UJ sebagai Ustadz Gaul masih melekat dalam ingatan. Dan baru-baru ini, belakangan media sosial sempat dibikin salfok dengan sosok pria yang sekilas disebut mirip dengan almarhum UJ. Berdasarkan keterangan, jika pria itu adalah Muhammad Sofian Ishak.